tidak mati, Ratu. Aku masih hidup. Tapi mayat kamu kan sudah dibakar. Itu hanya akal-akal biungku yang jahat. Dia mengurungku dan mengarang cerita. Tapi sekarang aku sudah bebas. Makanya, aku langsung datang ke sini untuk menjemput Wisya, istriku. Mari, istriku, kita pulang ke Manguntur. Kenapa diam, Wisya? Ayo pulang. Bagaimana, Wisya? Hei, kenapa kamu malah kelihatan bingung? Baik, Bajang. Sebagai seorang istri, aku pasti akan kembali ke Manguntur. Tapi aku mohon, tolong beri waktu. Aku ingin kita pulang ke Manguntur bersama-sama, Wisya. Aku akan menunggumu di depan istana. Terserah kapan kamu mau keluar. Tapi aku tidak akan pergi sebelum kamu keluar. Lihatlah, aku ada kabar untukmu. Ada apa sama? Bajang, ternyata Bajang masih hidup. Bajang masih hidup. Iya, dia datang ke Kurawan untuk menjemput Wisya. Itu tidak mungkin sama. Karena Bajang itu Kenapa tidak mungkin? Oh, atau jangan-jangan kamu tahu sesuatu? itu pasti bukan Bajang. Karena Bajang yang asli adalah Benta. Lalu siapa dia? Jawab aku biarkan. Sudahlah Santi, jangan ganggu aku. Aku harus segera mencari tahu masalah ini. Aku harus tahu siapa makhluk itu sebenarnya. Apa maksudmu? Dengar Bajang, kamu boleh mengelabui rakyat Manguntur dan Kurawan, tapi tidak untukku. Karena aku tahu siapa jati dirimu sebenarnya. Lihat aku baik-baik. Apa aku tampak seperti orang lain? Wujudmu memang seperti Bajang, tapi Bajang putra Aribi yang sebenarnya adalah Benta. Kalau kau yakin, buktikan saja ucapan. Baru kau temui aku lagi. Kamu menantang orang yang salah, Bajang. Baiklah, aku dengan senang hati membuktikan semua ucapanku. Ya Rati, kita semua punya hutang nyawa padanya. Dan sekarang dia sudah harus kembali ke kehidupan penuh derita bersama Bajang. Aku sedih melihatnya seperti itu, Kamandanu. Rati, kebahagiaan itu tidak bisa diminta kedatangannya. Semoga saja Bajang bisa membuatnya bahagia. Tapi dia tidak akan pernah bahagia bersama Bajang. Kita harus membantunya. Kita harus bisa menolongnya keluar dari situasi ini. Karena dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. Tapi Rati, apa yang bisa kita perbuat? Bajang adalah suaminya. Dan sekarang Wisya sedang mengandung. Itu semua memang benar. Tapi Wisya tidak pernah mencintai Bajang. Dan Bajang menikahi Wisya karena hanya ingin balas dendam padaku. Rati, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihatnya kembali bahagia. Dan dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. Aku tahu, kamu pasti masih shock dengan semua kejadian ini. Karena itu, kamu boleh beristirahat dulu. Dan aku tidak akan mengganggu. Baik, Bajang. Semuanya sedang berjalan sesuai rencana, Tuan. Puspati, kini saatnya kita meninjau kehidupan rakyat Kurawan. Kita harus memastikan apakah rakyat Kurawan hidup makmur. Benar, Romo. Aku akan membantu Romo untuk mengawasi kesejahteraan para rakyat Kurawan.
Biarta. Apalagi yang kamu inginkan? Kalau kamu datang hanya ingin membuat keonaran, sebaiknya kamu pergi dari sini. Karena aku tidak akan membiarkan hal itu. Romo, aku datang kemari untuk meminta maaf pada Romo dan Respati. Percuma saja, Biarta. Seluruh tipu muslihatmu tidak akan bisa mempengaruhi kami. Respati, aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku sudah bosan dengan hidup seperti ini. Romo, maafkan aku, Romo. Aku ingin mempunyai keluarga yang bisa menyayangiku, Romo. Jadi, tolong maafkan aku, Romo. Romo senang. Kamu mau mengakui kesalahanmu, Ber. Jadi Romo memaafkanku. Iya. Romo memaafkanmu, Ber. Terima kasih, Romo. Respati, sekarang bagaimana dengan apakah kamu mau memaafkanku? Kamu adalah saudaraku, Biarta. Dan sampai kapanpun, kamu tetap saudaraku. Terima kasih, Respati. Lasmi! Biarta, ada apa kamu kesini? Lasmi, kita mendapatkan masalah besar. Masalah apa? Anakmu mengusirku dari Manguntur. Oh, kalau itu masalahmu, bukan masalah. Bukan hanya itu, tapi sekarang ada Bajang muncul di Manguntur. Bajang. Benar sekali. Ini sungguh aneh. Aku yakin pasti terjadi sesuatu di sana. Kenapa anakmu tiba-tiba muncul bersama Bajang? Iya, sepertinya ada yang aneh. Kenapa Bajang tiba-tiba muncul di sana? Aku akan cari tahu. Apa yang membawamu ke Manguntur, Kamandan? Hamba datang untuk mengabdikan diri hamba di istana Manguntur. Maksudmu kamu mau bekerja di istana ini? Benar, Kanjeng. Jika hamba diizinkan, hamba bisa kembali menjadi kepala prajurit di sini. Apa yang membuatmu tiba-tiba mau bekerja di istana ini, Kamandan? Ini semua bukan tiba-tiba, Kanjeng. Hamba merasa jiwa hamba terpanggil untuk Manguntur. Dulu hamba pergi dari istana ini karena Kanjeng tidak ada lagi di sini. Baiklah, Kamandan. Kamu boleh kembali lagi menduduki jabatanmu sebagai kepala prajurit Manguntur. Terima kasih banyak, Kanjeng. Aku berada di istana ini untuk membebaskan Wisya dari sengkeramanmu, Bajang. Tidak akan aku biarkan Wisya hidup menderita bersamamu. Kenapa kita harus tinggal di tempat busuk seperti ini, Biarta? Kenapa kamu mau? Seharusnya kita itu tinggal di dalam istana, bukan di tempat seperti ini. Sudahlah, Sambi. Tempat ini lebih baik daripada goamu. Tapi aku tidak nyaman tinggal di sini. Kamu harus bersabar, Sambi. Tempat ini akan membawa kita ke Singasana. Tapi kapan? Sebentar lagi. Aku berjanji. Sebentar lagi Kurawan ini akan menjadi milik kita. Ternyata Manguntur kedatangan tamu besar. Kenapa kau tidak mengatakan terlebih dulu akan datang? Jadi aku bisa menyiapkan penyambutan untukmu. Jangan banyak bicara. Aku kesini bukan untuk bertamu. Lalu untuk apa kau menemuiku? Siapa yang mau menemuimu? Maaf kalau aku salah lagi. Sekarang katakan apa maksud kedatanganmu? Aku kesini ingin mencari anakku. Kamu salah datang. Ini istanaku.
Manguntur bukan tempat bermain anak. Lebih baik kau cari dia ke tempat lain. Katakan di mana anakku, atau pedang ini akan menebas kepalamu. Anak itu sudah kuusir. Aku tidak membutuhkannya di tempat ini. Kamu pasti bohong. Cepat bawa anakku ke hadapanku. Untuk apa aku menyembunyikan anakmu yang cengeng itu? Tidak ada untungnya bagiku. Baiklah kalau kamu memaksa. Aku akan mencarinya di sini. Tapi kalau ketemu, itu artinya kamu akan mati di tanganku. Laksmi, tunggu. Kau tidak bisa masuk ke istanaku begitu saja. Untung tidak ketahuan, tuanku. Laksmi. Bagaimana, Laksmi? Apa kamu sudah bertemu dengan anakmu? Dia sudah tidak ada di Manguntur. Kenapa? Bajang bilang dia sudah mengusirnya dari sana. Bajang mengusirnya. Siapa sebenarnya Bajang itu? Apa dia benar-benar segitu sakti sampai bisa mengusir anak itu? Padahal aku saja tidak berdaya menghadapinya. Baiklah, aku harus mencari Aribi dan Butokala. Dia pasti tahu apa yang terjadi di sana. Wisya? Kamandanu, aku sudah tahu semuanya dari suamiku. Kalau kamu kembali bekerja di sini sebagai pimpinan prajurit. Itu hanya alasanku saja, Wisya. Tujuan utamaku bukan itu. Maksudmu? Ya, Wisya. Aku datang ke istana ini untuk kamu. Aku ingin membebaskan kamu dari Bajang. Aku tidak akan membiarkan kamu hancur bersamanya. Aku senang mendengarnya, Kamandanu. Tapi aku benar-benar minta maaf. Maaf untuk apa, Wisya? Aku tidak mungkin mengkhianati suamiku sendiri. Karena aku sudah berjanji. Kalau aku
akan menjadi istri yang baik dan aku akan mengabdi padanya. Jadi aku harus menepati janjiku. Hatimu sungguh mulia, Wisya. Tapi saya, suamimu tidak memiliki hati sepertimu. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk membebaskan kamu. Karena aku tahu Bajang tidak pernah mencintaimu, Wisya. Aku harus pergi ke Mandano. Wisya! Wisya! Tuan ada di dalam kamar ini? Di mana Tuan bersembunyi? Kenapa Laksmi tidak bisa melihat Tuan? Jadi di situ rupanya Tuan bersembunyi. Tuan tenang saja. Wanita itu tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Baik Tuan, kalau Tuan ingin menyendiri, aku akan mohon pamit. Tapi, bolehkah aku bertanya? Apa Tuan akan kembali pada Laksmi? Biar bagaimanapun, dia adalah biung Tuan. Baik Tuan, aku mengerti. Tuan tidak ingin kembali pada wanita itu dan akan tetap ada di Manguntur ini. Terima kasih Tuan, aku akan keluar. Aku benar-benar sudah bosan, Bob. Harus hidup seperti ini terus. Benar, Bu. Aku juga tidak mau hidup di hutan terus. Aku ingin kembali ke Manguntur. Sekarang juga. Kalian ingin mati apa? Ingin kembali ke Manguntur? Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa Kala Agung masih hidup dan menggunakan tubuh anak itu? Jika tahu seperti ini, harusnya waktu itu kita tidak usah membunuhnya, Bob. Ya, sudahlah. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Yang penting, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya mengalahkan Kala Agung yang berada di dalam tubuh anak itu. Iya, tapi bagaimana caranya, Bob? Kita tahu sendiri kan, kekuatannya seperti apa. Lihat, Pak. Ada apa? Kenapa kamu muncul dengan cara seperti ini? Dengar, ada berita penting yang harus kalian ketahui. Berita? Berita tentang apa? Bajang palsu ada di Manguntur sekarang ini. Banyak palsu. Iya, dia sekarang ini telah menguasai Manguntur. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Rati, kenapa kamu melamun? Sehingga membuatmu menangis. Aku tidak apa-apa, Romo. Rati, jangan bohong sama Romo. Aku ini Romo. Dari pancaran wajahmu terlihat sekali kalau kamu sedang sedih. Ayo, ceritakan permasalahanmu sama Romo. Kamu bisa berbagi kesedihanmu sama Romo. Aku ingin pergi jauh, Romo. Aku ingin berlatih. Untuk apa? Aku ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Apa karena kamu sedang sakit hati kan? Tidak, itu semua tidak benar, Romo. Justru sekarang aku yakin kalau aku tidak bisa lagi mencintai orang lain. Romo mengerti sekarang. Kamu sedih karena Arya Kamandanu kan? Aku akan selalu menyayangi Kamandanu. Bagiku dia adalah seorang pemuda yang hebat. Lalu kenapa Rati? Masalahnya Wisya jauh lebih menyayangi Kamandanu dibandingkan aku, Romo. Dan Romo, aku ingin pergi ke tempat Paman Ranubaya untuk berlatih. Aku mohon izin, Romo. Rati, kamu itu adalah putriku yang paling aku sayangi. Terlalu berat untuk bisa melepaskanmu. Aku mohon, Romo, biarkan aku ke tempat Paman Ranubaya.
Baiklah. Kalau ini semua sudah menjadi tekadmu, Romo izinkan. Terima kasih banyak, Romo. Tapi aku minta pada Romo, jangan beritahukan masalah ini pada Kamandanu ya. Kenapa memangnya? Aku ingin belajar melupakan Kamandanu. Romo mau kan berjanji padaku? Jika kamu pergi, Romo pasti akan merasakan kehilangan kamu, Rati. Romo tidak akan pernah kehilangan aku, karena aku akan selalu ada untuk Romo. Romo sangat menyayangimu, Rati. Aku juga sangat menyayangi Romo. Bajang, Mau apa kau kesini? aku ingin menemanimu. Masuklah. Aku tidak perlu ditemani. Tapi di sini dingin, Bajang. Banyak angin. Nanti kamu bisa sakit. Aku tidak selemah itu. Kalau kamu mau menyendiri, masuklah. Duduklah di dalam. Lagi pula, ini sudah malam. Kamu harus istirahat. Kamu saja yang masuk. Aku hanya ingin di sini. Apa yang sedang kamu pikirkan, Wisya? Kenapa kamu termenung? Tidak apa-apa, Kamandanu. Aku hanya sedang mengusir sepiku. Maaf, Wisya. Tadi aku tidak sengaja melihatmu bersama Bajang. Kenapa Bajang tidak mau masuk bersamamu? Dia ingin sendiri. Dia juga tidak mau menggangguku. Aku tidak tahu. Beberapa hari ini, aku tidak pernah melihat senyuman di wajahmu. Seandainya saja aku bisa menemukan senyuman kembali. Maafkan aku, Wisya. Aku tidak bisa lagi membuat kamu tersenyum seperti dulu. Tidak apa-apa, Kamandanu. Ini jalan hidup yang sudah aku pilih. Aku harus menghadapinya. Meskipun itu pahit ataupun manis, aku harus bertahan. Aku tahu, kamu bisa melewatinya. Tapi, apa kamu sanggup melewatinya? Kamu mau membantuku? Apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan kamu, Wisya. Pergilah, Kamandanu. Keluarlah dari Mangun itu. Dan kembalilah pada Ratu. Aku sungguh tidak mengerti dengan jalan pikiran kalian. Kalian? Iya, kalian pikir aku ini apa? Kamu meminta aku untuk bersama Rati, sedangkan Rati meminta aku untuk bersama kamu. Sebenarnya, apa keinginan kalian? Jadi, kamu berada di sini karena Rati? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Siapa yang meminta aku datang ke sini? Aku di sini juga karena keinginanku. Jadi kamu melakukan ini semua karena permintaan Rati? Tidak, Wisya. Bukan begitu. Aku datang ke sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena keinginanku sendiri. Sudahlah, Kamandanu. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Besok aku akan bertemu dengan Rati. Wisya, Tenanglah. Aku baik-baik saja. Katakan padaku, siapa kamu yang sebenarnya? Aku
Kenapa kamu tanya begitu? Tentu saja aku bajang. Bohong! Kamu bukan bajang. Iya, kamu adalah bajang palsu. Oh, begitu menurut kalian. Baik, kalau kalian menganggap aku ini bajang palsu, silahkan kalian bawa bajang asli ke sini. Untuk menangkap bajang palsu, kita harus membuktikan kepada seluruh rakyat Manguntur bahwa Bentar adalah bajang yang asli. Cara memang mudah, Biakta. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Dengar Butukala, jalan satu-satunya, kita harus merubah Bentar lagi menjadi bajang. Kalau Bentar sudah berubah jadi bajang, dia tidak bisa lagi berubah menjadi Bentar. Iya, dan itu hanya akan terjadi jika ada yang mengetahui rahasia bajang lebih daripada 3 orang. 3 orang, itu sangat sempurna. Dan artinya kita bisa menjalankan rencana kita dengan mulus. Iya, pasti akan sangat menyenangkan jika kita bisa menggemparkan Manguntur dengan kemunculan bajang yang asli. Secepatnya, rencana itu harus kita laksanakan. Itu pasti Butukala. Rati, apa benar yang dikatakan Romomu? Benar, Biung. Kamu benar-benar ingin pergi? Meskipun aku tidak ingin, aku harus tetap pergi. Rati, pikirkan sekali lagi masa-masa Rati. Selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Iya, Rati. Aku juga masih berharap kamu tidak pergi dari istana ini. Aku pergi bukan untuk meninggalkan kalian. Orang-orang yang aku sayangi. Tapi ini semua aku lakukan demi kebahagiaan Wisya. Tapi pikirkan juga dirimu. Selama ini, Wisya sudah begitu banyak berkorban demi keluarga kita. Aku rasa inilah saat yang tepat bagiku untuk membalas semua pengorbanan Wisya. Apa keputusanmu ini sudah pasti? Iya, Eyang. Keputusanku ini sudah bulat. Aku pamit, Romo. Biung, aku pamit. Biung tidak ingin kamu pergi. Kapanpun Biung mau mengunjungiku, datanglah Biung. Eyang, aku juga mohon restu. Rati, doa Eyang selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Hati-hatilah. Aku harus segera pergi. Baiklah, Rati. Hati-hatilah dalam perjalanannya. Aku tidak mau menjadi bajang lagi. Aku lebih suka penampilanku yang sekarang. Aku terlihat gagah dan tampan. Ayolah, Bajang. Ini semua demi masa depan kita. Benar, Bentar. Cuma itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan bajang yang palsu. Kamu harus buktikan bahwa kamu itu adalah bajang yang asli dan dia adalah bajang yang palsu. Ayolah, Bajang. Kamu harus bantu Biung. Tolonglah. Kalau bajang jadi-jadian itu sudah kamu singkirkan, kamu bisa kembali duduk di tahta itu, Bajang. Iya. Benar, Bajang. Baiklah, Biung. Aku akan melakukannya. Terima kasih banyak, Bajang. Rati? Rati? Kemana dia? Rati sudah pergi, Wisya. Salam hormat, Bajang. Rati pergi kemana? Maafkan aku, Wisya. Aku tidak bisa memberitahukan kepadamu kemana putriku pergi. Kenapa, Kanjeng? Apa? Sudah terjadi sesuatu pada Rati? Putriku baik-baik saja. Lalu kenapa aku tidak boleh tahu kemana Rati pergi? Ya,
Karena ini permintaan putriku. Dia tidak ingin kepergiannya diketahui oleh banyak orang. Tapi Kanjeng, aku ini bukan orang lain lagi. Aku sudah seperti saudaranya sendiri. Aku sangat mengerti itu, Wisya. Kedekatan kalian begitu erat. Tapi aku mohon maaf. Aku tidak bisa memberitahukan kepadamu. Kanjeng, aku mohon. Tolong beritahu aku kemana Ratih pergi. Wisya, sekali lagi, maafkan aku. Aku tidak mungkin mengingkari janjiku sendiri kepada putriku. Maafkan aku ya. Sekarang Arimbi sudah tidak lagi memimpin Manguntur. Dan aku ingin merubah ketatanegaraan Manguntur. Bagaimana menurut kalian? Kanjeng, apapun yang menurut Kanjeng Bajang itu baik buat Manguntur, maka pastinya baik juga buat kami semua. Bagaimana, Kamandanu? Hamba mendukung apapun yang Kanjeng lakukan untuk perubahan menuju kebaikan kita bersama. Tunggu! Dia bukanlah pemimpin kalian. Biungku Arimbi, selamat datang. Diam kamu. Jangan pernah panggil aku Bi. Karena kamu bukanlah anakku. Dia adalah bajang palsu. Apa Biung bisa membuktikan ucapan Biung? Yang kalian lihat ini, dia bukanlah bajang. Dia hanya berpura-pura menjadi bajang. Biung, Eyang, ada apa ini sebenarnya? Atas dasar apa kalian menuduhku seperti itu? Apa Biung kecewa karena aku telah menggantikan Biung memimpin Manguntur? Kamu jangan asal bicara. Inilah saat untuk membongkar siapa kamu sebenarnya. Lalu siapa yang kalian anggap bajang kalau bukan aku? Aku. Kalian dengarkan semua. Dia itu bajang palsu dan aku bajang yang asli. Setelah kalian mendengarkan ini, aku akan memperlihatkan kalian wujud asli. Inilah wujud asli. Bajang? Bio, kenapa ini? Aku tidak berubah wujud asli. Sudah cukup Biung. Selama ini Biung sudah membuat kekacauan. Dan semuanya harus berhenti sekarang juga. Usir mereka. Tunggu, kalian semua tidak bisa. Karena aku adalah bajang. Ayo bentar. Tidak ya? Bajang, ini bukan saat kita melawan mereka. Aku tidak mau berbahaya bajang. Lain kali saja. Sekarang mereka sudah pergi, Tuanku. Terima kasih. Karena Tuankulah yang telah mencabut syarat itu. Sehingga Bentar tidak bisa berubah kembali menjadi bajang selama Tuan tidak menginginkannya. Bagaimana, Wisya? Kamu sudah bertemu dengan Ratih? Wisya, bukankah kamu baru pulang dari Kurawan? Benar, Kamandanu. Tapi Ratih, Tapi apa? Kenapa dengan Ratih? Ratih tidak ada di Kurawan. Dia entah pergi kemana. Dan tidak ada satu orang yang mau memberitahuku. Kenapa, Wisya? Kenapa dia harus pergi? Kenapa? Semua ini adalah salahku, Kamandanu. Kalau saja aku tidak pernah mencintaimu, semua ini tidak akan pernah terjadi.
aku, Komandan. Maafkan aku. Bagaimana? Apa kalian sudah berhasil mempermalukan Bajang? Tidak. Bentar tidak berhasil merubah wujudnya menjadi bajak. Kenapa bisa seperti itu? Aku yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan Kala Agung. Karena hanya dialah yang bisa merubah Bentar, tidak bisa merubah wujudnya menjadi bajang kembali. Tua! Ada apa? Ada Kanjeng Respati yang ingin bertemu dengan ketua. Kanjeng Respati? Ya, di mana beliau? Aku di sini, Kamandanu. Hormat hamba Kanjeng. Ya. Aku datang kemari membawa suatu pesan untukmu, Kamandanu. Ada surat dari Narati untukmu. Bacalah. Maafkan aku, Kamandanu. Aku harus pergi tanpa bisa berpamitan lebih dulu denganmu. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selama ini kamu berikan untukku. Tapi, sepertinya Sang Yang Widi tidak menakdirkan cintamu untuk menjadi milikku. Aku sangat yakin menginginkan aku untuk menjadi bagian dari perjuangan panjang. Aku tidak berhak lagi untuk memikirkan diri sendiri. Itulah sebabnya aku harus pergi demi mencapai perjuangan. Selamat tinggal, Kamandanu. Aku akan perjuangan. Jagalah Misha, bahagiakan dia. Aku juga akan selalu bahagia untuk kalian. Kemana Rati Kanjeng? Pergi kemana dia? Maafkan aku, Kamandanu. Aku tidak bisa mengatakan kemana Nyai Rati pergi. Kenapa kamu melakukan ini, Rati? Aku tidak tahu. Apa aku sanggup hidup tanpa kamu?
Kamandanu, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bingung. Harus kepada siapa aku mencurahkan perasaan sedihku ini? Aku hanya teringat kamu, Wisya. Kamu boleh berbagi kesedihanmu denganku, Kamandanu. Apa yang kamu rasakan? Aku merasa seperti kehilangan segala-galanya. Aku sungguh sedih dengan kepergian Ratu. Aku mengerti perasaanmu, Kamandanu. Aku tahu, Rati perempuan yang pernah kamu cintai. Itu benar, Wisya. Dia pergi dengan satu tujuan. Dia ingin melihat kita bersatu. Kita harus bisa mewujudkan keinginan Rati. Aku ingin kelak Rati bisa melihat kita bahagia. Apa itu mungkin, Wisya? Pukulan-pukulanmu itu hanya akan membuat tanganmu sakit, Rati. Itu tidak bisa mengobati rasa sakit hatimu. Apa yang sedang kamu lakukan, Rati? Rati kecil yang ku kenal dulu tidak pernah seperti ini. Dia tidak pernah mau menyakiti dirinya sendiri. Tapi aku melakukan ini semua demi kebahagiaan Kamandanu dan Wisya. Apa kamu yakin dengan ucapanmu? Iya. Tapi aku tidak yakin. Aku tahu kamu pergi karena kamu ingin menghilangkan rasa sedihmu. Kamu bisa membohongi semua orang. Tapi kamu tidak bisa membohongi aku, Rati. Karena aku tahu, kamu sangat mencintai Kamandanu. Jika kamu berada di dalam posisiku, apa yang akan kamu lakukan, Palastri? Rati, hal terpenting di dunia ini adalah cinta. Kita harus berkorban demi cinta. Tapi orang yang kita cintai kadang tidak bisa mengerti pengorbanan ini. Tapi aku yakin Kamandanu dan Wisya akan mengerti. Aku yakin kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Kamu tidak tahu bagaimana keadaan Kamandanu saat ini. Kamandanu? Memangnya ada apa dengan dia? Apa yang terjadi dengannya? Kamandanu sangat terpuruk, Rati. Ketika dia membaca surat darimu, Kamandanu tidak mau kehilanganmu. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Palastri? Kamandanu akan lebih mudah melihatmu bahagia bersama orang lain. Yang penting kamu tidak pergi meninggalkan kehidupanmu. Palastri, kamu ingin aku melakukan apa untuk mengatasi masalah ini? Kamu harus menjalin hubungan dengan orang lain, Rati, agar Kamandanu bisa melupakanmu. Tapi siapa, Palastri? Kamu tahu kan aku tidak bisa mencintai laki-laki lain selain Kamandanu. Rati, apa kamu lupa? Ada seseorang yang sangat mencintaimu. Maksud kamu Arya? Tidak, Palastri. Itu semua tidak mungkin. Aku tahu kamu mencintai Arya. Untuk itulah, Rati, kita harus berkorban. Hanya dengan cara itu kita bisa membantu Kamandanu dari keterpurukannya. Tidak,
Aku tidak akan pernah melakukannya. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Kalau kau melakukan itu, orang-orang di sekitarmu akan sangat sedih. Kamu harus bisa menghadapi ini semua. Apa memang itu yang harus aku lakukan? Tidak ada cara lain lagi. Kamu harus melakukan ini semuanya. Baiklah, Palastri. Aku bersedia melakukan ini semua. Tapi aku melakukan ini hanya supaya Kamandanu bisa bahagia bersama Wisya. Bukan karena Arya. Karena Arya itu hanya untuk kamu. Dwi Pangga. Iya, Palastri. Aku ingin membicarakan mengenai Rati. Apa aku mengganggumu? Sama sekali tidak. Ada apa dengan Rati? Selama ini Kamandanu tidak bisa melupakan Rati. Aku tahu itu. Dan aku rasa Rati memiliki perasaan yang sama. Tapi masalahnya, Rati sudah merelakan cinta Kamandanu untuk Wisya. Dan Rati mau Kamandanu mencintai Wisya dengan tulus. Maka daripada itu, Dwi Pangga, kalian harus segera bertunangan. Tidak. Itu tidak mungkin, Palastri. Aku tidak bisa bertunangan dengan Rati. Hanya cara itu yang bisa kamu lakukan, agar Kamandanu bisa melupakan Rati. Tenanglah, ini bukan pertunangan yang sebenarnya. Ini hanya sandiwara, Dwi Pangga. Kalau nantinya Kamandanu sudah bisa melupakan Rati, pertunangan kalian juga akan berakhir. Ayolah, Dwi Pangga. Ini demi Wisya, demi Rati, dan juga demi Kamandanu. Baiklah. Aku akan melangsungkan pertunangan itu. Terima kasih, Dwi Pangga. Ayolah, Dwi Pangga. Ini demi Wisya, demi Rati, dan juga demi Kamandanu. Baiklah. Aku akan melangsungkan pertunangan itu. Terima kasih, Dwi Pangga. Beberapa senjata sudah tidak bisa dipergunakan oleh para prajurit karena sudah rusak dan usang, Ketua. Kamu hitung jumlah senjata yang rusak dan laporkan padaku agar aku bisa mengajukan pembelian senjata pada Kanjeng Bajang. Baik, Tua. Gimana? Kang Mas, prajurit, pergilah. Baik, Tua. Apa aku mengganggumu? Sama sekali tidak, Kang Mas. Ada apa? Mari membawa kabar gembira, Dimas. Kabar gembira apa, Kang Mas? Sampai kamu rela jauh-jauh datang ke sini. Aku dan Rati sebentar lagi akan bertunangan. Bertunangan? Itu tidak mungkin, Kang Mas. Saat ini Rati sedang pergi. Bagaimana bisa dia akan bertunangan denganku? Iya. Tapi sebentar lagi Rati akan segera kembali ke Kurawan. Begitu dia tiba, aku akan melangsungkan acara pertunanganku itu. Apa dia setuju dengan pertunangan ini? Tentu saja, Dimas.
Aku tidak mungkin bertunangan jika keputusannya hanya sepihak. Ada apa, Dimas? Kamu terlihat tidak senang dengan acara pertunanganku. Tidak, Kang Mas. Aku turut senang dengan pertunangan ini. Baguslah kalau begitu. Aku ingin kamu nanti hadir di acara pertunanganku. Aku ingin adikku menjadi saksi bahagia antara aku dan Rati. Kamu mau kan? Iya, Kang Mas. Aku pasti akan datang. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku. Terima kasih banyak, Dimas. Rati, Wisha, aku ingin bicara denganmu. Bolehkah aku duduk? Silakan, Wisha. Wisha, aku tahu kamu marah padaku. Dan aku bisa menerima kemarahan kamu itu. Aku tidak marah padamu, Rati. Aku hanya kecewa padamu. Kenapa kamu melakukan ini semua? Kamu sudah mengacaukan semuanya. Maafkan aku. Apakah kamu benar-benar ingin bertunangan dengan Dwi Pangga? Kamu sudah pikirkan ini semua? Iya. Aku sudah memikirkannya, Wisha. Lalu, bagaimana dengan perasaan Yundaku, Rati? Kamu dengannya sudah bersahabat dari kecil. Kenapa kamu tega melakukan ini semuanya? Wisha, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak mau melukai perasaan orang lain. Perasaan Palastri juga Arya Dipangga. Juga kamu dan Kamandanu. Kamu jangan bawa aku atau orang lain lagi. Ini tentang kamu dan Yundaku. Aku juga tidak mau melakukannya, tapi... Mereka berdua saling mencintai, Wisha. Tapi kenapa, Yunda? Semua orang tahu perasaanmu pada Dwi Pangga. Ada hal yang tidak kamu tahu. Sebelumnya Dwi Pangga itu mencintai Rati. Begitu juga dengan Rati. Sampai saat ini Rati juga masih mencintai Dwi Pangga. Aku sungguh tidak mengerti dengan ini semua. Aku yang meminta Rati untuk kembali kepada Dwi Pangga. Tapi kenapa, Yunda? Apa alasannya? Semakin aku dekat dengan Dwi Pangga, aku semakin tahu kalau Dwi Pangga itu masih mencintai Rati. Begitu juga sebaliknya. Sahabatku sendiri juga masih mencintai Dwi Pangga. Kalian dengar? Aku yakin kalau Agung itu belum mati. Kenapa kamu punya kesimpulan seperti itu, Biakta? Karena bajang yang di Manguntur itu adalah bajang palsu. Apa? Bajang palsu? Benar. Bajang asli adalah Bentar. Apa maksudmu bajang yang asli adalah Bentar? Benar, Lasmi. Bentar adalah bajang. Dan semua itu, Kala Agunglah yang membuatnya seperti itu. Pantas selama ini Bentar selalu membela Arimbi. Iya. Bentar adalah jasadnya saja. Tapi arwahnya adalah bajang. Lalu apa kaitannya tadi dengan kamu mengatakan kalau Kala Agung masih hidup? Apa maksudmu? Dengar di Panggara. Semalam Bentar ingin membuktikan kepada seluruh rakyat Manguntur bahwa dia itu adalah bajang yang asli. Dan dia ingin merubah dirinya menjadi bajang. Tapi semua itu sia-sia. Dia tidak berhasil melakukannya. Yang mampu melakukan semua itu adalah Kala Agung. Sepertinya kamu benar, Biakta. Kalau Kala Agung itu masih hidup. Dan jangan-jangan
Sekarang ini dia sedang bersemayam di tubuh anakku. Benar sekali, Laksmi. Kala Agung bersemayam di dalam tubuh anakku. Iya, sepertinya begitu. Dan aku akan buktikan. Semalam Bentar ingin membuktikan kepada seluruh rakyat Manguntur bahwa dia itu adalah Bajang yang asli. Dan dia ingin merubah dirinya menjadi Bajang. Tapi semua itu sia-sia. Dia tidak berhasil melakukannya. Yang mampu melakukan semua itu adalah Kala Agung. Sepertinya kamu benar, Byakta. Kalau Kala Agung itu masih hidup. Dan jangan-jangan sekarang ini dia sedang bersemayam di tubuh anakku. Benar sekali, Laksmi. Kala Agung bersemayam di dalam tubuh anakku. Iya, sepertinya begitu. Dan aku akan buktikan. Kamandanu, Apalagi ini? ada apa? Kenapa kamu jadi marah-marah seperti itu? Bagaimana aku tidak marah? Sandiwara apa lagi sedang kamu mainkan? Sandiwara apa maksud kamu? Ini semua bukanlah sandiwara, Kamandanu. Lalu untuk apa air mata itu? Kalau bukan untuk sebuah sandiwara. Seharusnya kamu bahagia, Rati. Karena sebentar lagi, kamu akan bertunangan dengan Kang Mas Bipangga. Aku menangis, bukan karena aku sedang bersedih. Justru, ini air mata karena aku bahagia. Kenapa kamu membohongiku, Rati? Untuk apa? Aku tidak sedang berbohong pada kamu. Aku sudah tidak tahu berapa banyak kebohongan yang kamu ucapkan. Dan aku tidak bisa membedakan mana yang kebohongan dan mana yang kejujuran. Maksud kamu aku membohongi kamu? Iya. Karena kamu belakangan ini selalu menutupi perasaanmu. Dan aku tidak bisa mengatakan perasaan kepadamu. Kamu selalu saja menghindar. Baiklah. Kalau begitu kita buktikan. Pada saat aku dan Arya bertunangan. Ini sungguh tidak masuk akal, Rati. Bagaimana bisa kamu mau menikah dengan Kang Mas Bipangga? Untuk terakhir kalinya, aku mohon padamu, katakan sejujurnya. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Kang Mas Bipangga karena cintamu kepadanya? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kalau kamu melakukan ini hanya untuk sebuah sandiwara, sebaiknya jangan. Tidak. Aku benar-benar mencintai Arya. Tatap aku, Rati. Aku ingin melihat kejujuran di matamu yang dulu. Kalau kamu sangat ingin melihatku bahagia, maka jangan pernah temui aku lagi. Ampun tuanku, ada apa tuanku ingin menemuiku? Jadi tuan harus pergi. Lalu bagaimana dengan Manguntur? Baiklah, kalau itu keinginan tuanku. Aku akan memegang pemerintahan Manguntur. Tapi, apakah aku boleh tahu kenapa tuan mau pergi? Iya tuan, aku mengerti kalau semua orang memang sedang mencari tuan. Iya, baiklah tuan. Kalau tuanku ingin memberikan semua kekuatan tuan padaku, aku bersedia menerimanya. Dan aku akan melakukan semua perintah tuan sejak awal untuk menguasai semua kadipaten-kadipaten ini. Terima kasih tuanku. Aku akan tetap menjadi hambamu yang setia meskipun tuan tidak ada di sini.
Byakta! 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 Dari mana saja kamu? Kenapa, Sambi? Apa aku setiap keluar harus melapor kepadamu? Aku ada kabar penting untuk Berita apa itu? besok lusa. Nari Rati dan Dwi Pangga akan bertunangan. Ini gawat, Byakta. Semua rencana kita bisa berantakan. Kenapa pertunangan itu sangat tiba-tiba? Aku yakin pasti ada rencana besar di balik semua ini. Rencana besar. Iya, coba kamu pikirkan saja, Sambi. Kamandanu itu sangat mencintai Narirati. Dia tidak mungkin melepaskan Narirati begitu saja. Aku ingat dengan perjuangan Kamandanu. Dia rela mengorbankan dirinya untuk Narirati. Itu pasti Bunga Segorowumi. Kamandanu dan Narirati saling mencintai. Jadi tidak mungkin dia bisa melepaskannya begitu saja, Sambi. Jadi menurut kamu, semua ini hanya permainan? Iya, Sambi. Aku yakin ada sesuatu di balik semua ini. Dan ini adalah tugasmu untuk mencari tahu. Aku? Iya, kamu dekati Narirati. Dan kamu harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagus, Sambi. Tidak! Narirati tidak boleh menikah dengan orang lain. Narirati milikku, Bio. Sudah, tidak usah teriak-teriak seperti itu. Sekarang ini, semua orang tidak ada yang percaya kalau kamu adalah bajak. Mereka menganggap kamu benar-benar bentar. Tidak, Bio. Aku tidak mau itu. Aku tidak akan membiarkan laki-laki manapun menikahi Narirati. Bentar! Bentar! Kemana kamu? Aku akan mengambil Narirati, Hea. Bentar, kamu jangan gila ya. Aku memang sudah gila, Bio. Aku tergila-gila pada Narirati. Bentar! Dewi, cuma saja kamu menahannya. Dia tidak akan mendengarkan kita. Ah! Tidak, Bio. Aku tidak mau itu. Aku tidak akan membiarkan laki-laki manapun menikahi Narirati. Bentar! Bentar! Kemana kamu? Aku akan mengambil Narirati, Hea. Bentar, kamu jangan gila ya. Aku memang sudah gila, Bio. Aku tergila-gila pada Narirati. Bentar! Dewi, cuma saja kamu menahannya. Dia tidak akan mendengarkan kita. Ah! Laksmi, ada yang harus aku bicarakan denganmu. Apa? Sebenarnya, aku ini bukan bentar suamimu. Dan kamu harus percaya dengan ucapanku. Untuk apa aku mempercayai ucapanmu? Sebenarnya, aku ini bajang. Bajang? Kalau kamu tidak bisa buktikan, aku tidak akan percaya denganmu. Aku hanya bisa membuktikannya, hanya dengan kata-kata. Dan aku masih ingat apa yang dilakukannya dan yang diucapannya saat dulu. Baik, kalau begitu cepat katakan apa yang dikatakan Bajang. Cepat katakan. Cepat katakan. Apa yang dikatakan Bajang? Bajang? Siapa dia? Kamu jangan main-main denganku, Bentar. Bentar? Siapa lagi dia? Dan kamu itu siapa? Jangan membuatku marah. Tadi kamu mengatakan kalau kamu ini Bajang, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Ini kan istana. Di mana aku? Cukup. Sekarang juga kamu pergi.
Siapa aku ini? Kenapa aku ada di istana ini? Bentar, tunggu. Siapa kamu? Kamu sungguh makhluk yang aneh. Pergi. Jangan ganggu aku. Kamu jangan takut. Aku ini temanmu, Bentar. Teman? Iya, Bentar. Aku adalah teman sejatimu yang akan selalu siap membantumu. Jika kamu temanku, kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Siapa kamu? Kamu lupa padaku karena istrimu Laksmi sengaja membuatmu hilang ingatan. Laksmi? Laksmi itu jahat. Sangat jahat. Dia sengaja membuatmu hilang ingatan agar bisa merebut kekuasaanmu, Bentar. Tapi kamu jangan takut. Aku bisa membantumu untuk merebut kembali Banyu Biru dari tangan Laksmi. Kamu sungguh bisa membantu membalaskan kejahatan Laksmi. Kamu tidak perlu meragukan aku, Bentar. Sekarang ikutlah aku. Rati, Sang, sedang apa kamu di sini? Aku tahu, selama ini aku banyak sekali berbuat kesalahan. Aku menyesal, Rati. Aku ingin bertaubat. Benarkah yang kamu katakan? Iya, Rati. Aku datang ke sini ingin meminta maaf kepadamu. Kamu mau kan memaafkan aku? Mungkin kesalahan aku terlalu besar. Aku memang tidak pantas dimaafkan. Baik, Sambi. Aku akan maafkan kamu. Tapi, kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Terima kasih, Rati. Terima kasih. Kamu sungguh baik sekali. Aku ingin sekali menjadi kakakmu, Rati. Mau kan? Aku senang sekali mendengarnya, Sambi. Aku juga senang karena kamu sudah berubah sekarang. Dan aku mau kita bisa hidup berdampingan dalam damai. Aku juga menginginkan seperti itu, Rati. Hidup dengan persaudaraan dan hidup dengan damai. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menikah dengan Kamandanu. Karena aku tahu Kamandanu adalah cinta sejatimu. Maaf, Sambi. Tapi aku tidak ingin membicarakan masalah itu sekarang. Maafkan aku, Rati. Aku telah membuat kamu sedih. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa membohongi perasaanmu sendiri, Rati. Aku tahu sekali. Satu-satunya laki-laki yang kamu cintai cuma Kamandanu. Maafkan aku, Rati. Aku telah membuat kamu sedih. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa membohongi perasaanmu sendiri, Rati. Aku tahu sekali. Satu-satunya laki-laki yang kamu cintai cuma Kamandanu. Di mana aku? Kenapa ada istana lagi? Ini adalah Manguntur, istana milikku. Manguntur? Iya. Dan aku ingatkan lagi padamu. Kerajaan yang tadi kau datangi adalah Banyu Biru. Banyu Biru? Istrimu Laksmi sudah mengambil kekuasaan atas Banyu Biru darimu. Berarti istriku itu jahat? Iya. Dia membuangmu dari Banyu Biru dan mengatakan pada rakyatnya kalau kamu orang jahat. Saya? Padahal
Dia itu cantik. Wajahnya seperti bidadari, tapi hatinya seperti iblis. Kenapa istriku sendiri melakukan itu padaku? Semua sudah digelapkan oleh kekuasaan Genta. Seperti apa yang dilakukan oleh Laksmi padamu. Lalu, aku bagaimana? Aku harus tinggal dan pergi kemana? Kau bisa tinggal di Manguntur ini. Dan aku bisa membantumu merebut kembali Banyu Biru dari istrimu yang jahat itu. Terima kasih. Terima kasih makhluk aneh. Aku bukan makhluk aneh, Genta. Aku Bajang. Panggil aku dengan sebutan itu. Baik. Baik, Bajang. Bopo, kenapa Bentar belum datang-datang juga? Jangan-jangan ada apa-apa dengan... Ya, Bapak juga sangat khawatir. Percuma saja kamu mencari dia. Dia tidak mungkin kembali. Karena sekarang dia sudah jadi teman. Apa yang sudah kamu lakukan? Sehingga anakku mau berteman denganmu. Itu kamu tidak perlu tahu. Yang jelas, mulai sekarang kalian tidak bisa lagi memilikinya. Berdebah! Kamu pasti sudah meracuni pikirannya. Kamu balasanku. Hiya! Hiya! Permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku. Tidak akan pernah terjadi, Kanjeng Putri. Hamba tidak akan membiarkan Kanjeng Putri atau siapapun menyakiti Rati. Cintaku, hasrat membara. Aku memiliki segalanya. Aku kaya. Aku cantik. Tapi satu yang tidak bisa aku miliki, yaitu cinta Kamandana. Kenapa sampai sekarang aku tidak bisa mendapatkan cintanya? Kamu pasti akan mendapatkan cinta Kamandana. Biarta? Dengar, Lasmi. Aku membawa berita yang akan membuatmu bahagia. Silakan duduk. Berita apa? Dengar, Lasmi. Gadis tengik yang selama ini mengganggu cintamu dengan Kamandana akan segera bertunangan dengan Dipangga. Maksudmu Nari Rati? Dia akan segera bertunangan dengan Dipangga? Benar sekali, Lasmi. Inilah kesempatanmu untuk mendapatkan cinta Kamandana. Iya, Biak. Sekarang tidak ada lagi penghalang. Dan Wisya akan segera kembali ke Bajang. Kamu harus memperjuangkan cintamu, Lasmi. Rebut Kamandana.
Dan Kamandanu memang tercipta untukmu, Lasmi. Iya, biasa. Sekarang tidak ada lagi penghalang. Dan Wisya akan segera kembali ke Bajang. Kamu harus memperjuangkan cintamu, Lasmi. Rebut Kamandanu. Dan Kamandanu memang tercipta untukmu, Lasmi. Lawan kalian adalah musuh kalian dalam peperangan. Lindungi diri. Pertahankan senjata. Jika senjata kalian jatuh, maka kalian akan mati. Teruskan latihan. Mau apa kamu kesini? Tentu saja untuk menemuimu, Kamandanu. Tapi kalau aku perhatikan, konsentrasimu tidak tertuju pada latihan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yang pasti, bukan kamu, Laksmi. Nari Rati, kan? Kamu sedih karena akan kehilangan Nari Rati. Aku tidak memikirkan siapapun. Sekali saja Rati meresmikan pertunangannya dengan Dwi Pangga, itu artinya kamu akan kehilangan Rati selamanya. Tidak ada cinta dalam hidup. Kamu jangan berkata seperti itu. Semua ini sudah membuktikan segalanya. Membuktikan? Apa maksudnya? Iya. Kalau kita ini ditakdirkan untuk hidup bersama. Cukup. Hentikan ucapanmu itu. Kamandanu, kenapa kamu tidak sadar juga? Buka hati dan matamu, Kamandanu. Kalau Rati itu sudah mengkhianatimu. Dan sejak awal, gadis kampung itu tidak bisa dipercaya. Untuk apa kamu memikirkannya? Sudah aku bilang, aku tidak memikirkan siapapun. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Pergilah. Aku ingin sendiri. Mau apa kamu di sini? Dia ada di sini karena dia adalah temanku, Laksmi. Temanmu? Kamu jangan bercanda. Tidak, Laksmi. Itu benar. Dia memang temanku. Dan sebagai teman, aku menginginkannya untuk tinggal di sini. Jangan gila kamu, Bajang. Cepat usir dia dari sini. Mengusir dia? Itu tidak mungkin, Laksmi. Yang ada juga nanti dia yang akan mengusir kamu dari Baju Biru. Oh, jadi kamu mengancamku? Ya, terserah saja kalau kamu menganggap ucapanku ini ancaman. Oh, begitu. Coba saja kalau kamu bisa. Harusnya aku yang berkata begitu, Laksmi. Coba saja kalau kamu bisa mempertahankan Baju Biru dari Bentang. Rati. Rati. Arya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sampai-sampai kedatanganku kamu tidak sadari. Tidak, Arya. Aku tidak sedang memikirkan apapun. Besok adalah hari pertunangan kita. Apa kamu bahagia? Tolong jawab pertanyaanku, Rati. Kalau kamu memang ragu, pikirkan saja hal ini sekali lagi. Aku tidak ingin menghancurkan kehidupanmu. Maafkan aku, Arya, karena kamu jadi terlibat dalam semua masalah ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain.
Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menyatukan Kamandanu dan Wisya. Aku mengerti. Kamu sangat menyayangi Kamandanu dan Wisya. Tapi apa harus dengan cara seperti ini? Arya, sudah terlambat jika kita mau mundur. Jadi tolonglah bantu aku sampai ini berakhir saja. Kamu tenanglah. Aku pasti akan membantu. Terima kasih banyak, Arya. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkan kamu. Jadi benar dugaan dia. Di balik pertunangan ini tersimpan rencana besar. Jadi, Narirati dan Dipangga akan menikah besok? Iya, sayang. Aku mendengarnya sendiri. Bagus. Ini bagus sekali, Sandi. Permainan akan segera dimulai. Begitu mereka bertunangan, kita bunuh Palasri. Dengan itu mau tidak mau, Dipangga harus menikah dengan Narirati. Aku suka sekali dengan rencana kita. Begitu mereka bertunangan, kita bunuh Palasri. Dengan itu mau tidak mau, Dipangga harus menikah dengan Narirati. Aku suka sekali dengan rencana kita. Bajang, aku ingin meminta izinmu. Lakukan apa saja yang kau inginkan, Wisya. Tidak perlu kau meminta izinku. Tapi sebagai istrimu, aku harus mengatakannya. Aku harus berpamitan denganmu. Iya. Pergi saja. Besok aku akan pergi ke Kurawan, menghadiri pertunangan Rati dan Dipangga. Cepat sekali. Aku tahu, kamu tidak ingin pertunangan ini terjadi. Tapi mereka sudah mengumumkannya. Jadi aku wajib harus datang. Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Sebagai penguasa Manguntuh, aku juga harus menghadiri acara bahagia itu. Baik, Bajang. Apa kamu akan pergi ke upacara pertunangan itu? Benar, Kamandanu. Kamu akan pergi ke sana.
Aku tidak akan sanggup melihat pertunangan Rati dan Kang Mas Dwipangga. Pelan-pelan kamu harus melupakannya, Kamandanu. Iya, Wisya. Untuk itu, aku memutuskan untuk tidak datang ke sana. Boleh aku minta sesuatu padamu? Apa itu? Tolong, sampaikan restuku pada mereka berdua. Aku ingin Kang Mas Dwipangga menjaga perasaan Rati. Baiklah, Kamandanu. Nanti aku sampaikan pada mereka. Terima kasih, Wisya. Kamandanu, tunggu. Ada apa, Kanjeng? Ada tugas yang harus kau laksanakan. Apapun tugas itu, hamba akan lakukan sebaik mungkin. Aku ingin kamu menemani Wisya untuk mendatangi upacara pertunangan Nari Ratih dan Dwipangga. Kenapa, Bajang? Bukannya kemarin kamu sudah bilang kalau kamu akan pergi ke Kurawan bersamaku? Maaf, Wisya. Manguntur sedang membutuhkanku. Aku baru beberapa hari kembali ke kadipaten ini. Pemerintahan sudah sangat kacau karena ulah Arimi. Jadi aku putuskan untuk mementingkan rakyatku daripada upacara itu. Kamandanu, jadi aku minta padamu untuk mendampingi Wisya ke sana.